Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan akuntansi persediaan kasus pada PT Multi Sekawan Sejati. Nah, di sini saya telah menyiapkan soalnya, informasi umum bisa teman-teman baca sendiri. Untuk pencatatan persediaannya, di perusahaan PT Multi Sekawan Sejati ini menggunakan metode FIFO, first in first out, yaitu metode masuk pertama keluar pertama. Kemudian di sini ada informasi penyesuaian, kemudian ada jurnal, ada transaksi kredit juga, ada transaksi penjualan secara tunai, pembelian secara kredit, sama kemudian pelampiran yang berkaitan di penyesuaiannya nanti. Kemudian ada tugas mahasiswa. Teman-teman bisa baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Kemudian di sini saya juga telah menyiapkan lembar kerja ya teman-teman, dari kartu persediaan, kartu barang A, B, C, D, E, jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal umum, rekapitulasi dan perhitungan kuantitas fisik, serta metode LC or NRV. Kemudian untuk mengerjakan yang pertama, teman-teman harus membaca informasi penyesuaian terlebih dahulu. Itu pada halaman 3 ini, informasi untuk meneliti dan mempelajari saldo persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 dan informasi penyesuaian pada akhir tahun 2010. Nah, ini pada tanggal 31 Desember 2010 ini saldonya persediaan itu 1.060.625. Jadi kita tuliskan di sini saldonya 1.060.625.000 rupiah. Oh maaf, kita hapus, tuliskan 60.625.000 rupiah. Kita enter, lalu kita baca di perintah selanjutnya. Nomor 1, jumlah rincian persediaan pada kartu persediaan barang ternyata tidak sama dengan saldo rekening persediaan. Penyebab perbedaan ini adalah poin A, yaitu tanggal 21 Desember 2010 perusahaan membeli barang dagangan jenis barang D sebanyak 5.400 unit dengan harga 22.500 per unitnya. Telah dicatat dalam buku jurnal 121.500.000. Pembelian tersebut dicatat dalam kartu persediaan barang dengan jumlah 101.250. Salah catat ya teman-teman berarti. Pencatatan ke dalam buku jurnal yang benar. Jadi kita lihat di kartu barang D. Kartu barang D ya teman-teman. Ini dicatat tadi 450 dengan jumlah ini. Tapi yang benar teman-teman itu 5.400 dengan harga pembelian sama 22.500. Kita kalikan, ini yang benar teman-teman. Jadi untuk penyesuaiannya kita kasih tanda warna hijau, pink saja teman-teman. Lanjut ke poin B. Pada tanggal 23 Desember 2010 perusahaan telah menjual barang
dagangan jenis barang B sebanyak 1.150. Kemudian harganya Rp90.000 penjualan per unit tersebut. Oke. Jadi di sini barangnya B 1.150 dengan harga Rp95.000. Penjualan tersebut telah dicatat dalam kartu persediaan dengan jumlah 1000 ini ya teman-teman. Kemudian pada tanggal 23 tidak mengalami perubahan dalam saldonya. Jadi di barang B ini jumlahnya tetap 1125 dengan 250. Jumlahnya ini tetap, tapi kesalahan dalam penulisan. Nah, kesalahan dalam perkaliannya teman-teman. Jadi kita benarkan. Nah, ini teman-teman yang benar. Oke. Lanjut ke poin 2. Hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal 24 Desember dan berakhir tanggal 29 Desember 2010 diperoleh informasi sebagai berikut. Barang A 2.800, B 3.700, C 294, D 5.985, E 2.290. Jadi kita catat di perhitungan fisik ya teman-teman. Perhitungan fisiknya barang A 2.800, barang B 3.700, barang C 294, barang D 5.985, barang E 2.290. Lanjut ke poin 3. Barang dagangan yang dijual dan dikirimkan pada tanggal 23 Desember untuk jenis barang D sebanyak 2.700 unit dengan harga jual per unit 27.500. Tujuan Kota Bali dijual dengan syarat FOB destination. Pada tanggal 31 Desember diperoleh informasi bahwa barang tersebut tertahan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menunggu antrean ke kapal feri. Jadi untuk penjualan tanggal 23 ini belum bisa diakui sebagai penjualan teman-teman. Jadi kita tulis di kartu persediaan ini, kartu barangnya pada tanggal 31 Desember. 31 Desember itu masuk lagi ke gudang gitu teman-teman. Soalnya belum masih tertahan gitu. Oke, kita tandai. Nah, tadi saya lupa menuliskan ini ke dalam saldo. Oke, ke dalam saldo ini penyesuaiannya.
tambahkan ini di sini teman-teman. Sama juga ini kita tambahkan lagi. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, karena di sini tadi belum terjadi penjualan pada tanggal 23 yang telah kita kembalikan ke pencatatan gudang, maka di sini kita tulis teman-teman. Ini 2.300 ini kita tambahkan dengan ini yang masuk gudang. Oke, harganya sama, lalu kita kalikan. Oke, untuk bawahnya sama, kita langsung copy paste aja. Bawahnya ini sama, langsung kita copy paste. Ini yang benar. Oke, ini bisa kita hapus. Selanjutnya poin nomor 4, pada tanggal 23 Desember 2010 telah dikirimkan barang dagangan jenis D sebanyak 2000 unit dan barang jenis E sebanyak 1000 unit untuk dititipkan pada sebuah agen baru di kota Madiun. Harga jual per unit barang D sebesar 28.000 sudah termasuk komisi penjualan. Lalu sedangkan barang E seharga 85.000 sudah termasuk komisi penjualan sebesar 5.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 diperoleh informasi bahwa jumlah barang yang tersisa adalah sebanyak 300 unit untuk barang D dan 600 unit untuk barang E. Pengiriman barang untuk dititipkan pada agen di kota Madiun tersebut tidak dicatat dalam buku jurnal maupun kartu persediaan barang, tetapi dicatat dalam catatan khusus kartu barang konsinyasi teman-teman. Oke, setelah kita baca soal nomor 4 ini, kita akan menuliskan penjualannya ini di jurnal umum. Nah, di sini. Sebelumnya tadi saya lupa di poin 1B itu kan terdapat koreksi kesalahan pencatatan penjualan. Jadi kita tulis di sini. Ini di kartu barang B ini kan ada kesalahan pencatatan, gitu kan? Kita tulis di sini di jurnal umum. (2010) Desember ini tanggalnya 31 Desember. Jurnalnya
itu beban pokok penjualan. Pada persediaan sebesar berapa? Selisih ini barang D, ini selisihnya berapa? Tuh, di enter. Kreditnya juga sama. Ini untuk koreksi. Kesalahan pencatatan. Barang B. Kemudian di poin nomor 3 tadi juga terdapat kesalahan, yaitu barangnya itu dikembalikan, pembatalan penjualan. Jadi di jurnal kita tuliskan yaitu penjualan pada piutang dagang nilainya dari sini, jumlah penjualan barang D itu 2.700 dikalikan dengan harga jualnya, teman-teman. Ini harga jual 27 Mas. Ya, balik ke jurnal umum. Kalikan 27.500. Kreditnya sama. Lalu kita kembalikan lagi persediaan. Pada beban pokok penjualan. Sama 2.700 dikalikan dengan langsung saja kita ambil dari kartu persediaan. Oke, nilainya sama. Lalu ini untuk nomor 4, teman-teman. Kan tadi disuruh mencatat dalam catatan khusus. Jadi kita catat di sini untuk tanggal 31 piutang dagang pada penjualan. Nah, tadi kan menjual sebanyak 2000 unit untuk barang D, tetapi sisa 300 unit, berarti yang terjual 2.700, 100
1.700 dikalikan dengan harga jualnya, tapi nggak usah komisinya gitu. Jadi 28 dikurangi 2000 berarti 26 gitu. Nah, untuk beban pokoknya pokok penjualan persediaan jumlahnya tetap, tapi di sini menggunakan nominal barang D. Barang D nanti yang akan berkurang itu yang ini teman-teman, dengan harga 21.000. Oke. satu lagi, yaitu ini untuk barang E. Maaf, barang D ya. Lanjut 30 lagi, 31. Ini piutang sama piutang dagang, penjualan, beban pokok penjualan, pada persediaan. Penjualan barang dititipkan, ini barangnya barang E. Untuk caranya sama, yang terjual sebanyak 600, 1000 dikurangi 300, 600 dikalikan dengan yang terjual itu 400, 1000 dikurangi 600, 400 dikalikan dengan harganya tanpa biaya. Oke, lanjut. Sama untuk beban pokoknya 400 dikalikan dengan kartu persediaannya ini 60. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini untuk poin yang 4. Nah, di sini kita akan masukkan ke dalam perhitungan kuantitas fisiknya ya teman-teman, perhitungan kuantitas fisiknya. Oke, masuk ke perhitungan kuantitas fisik. Ini untuk barang tadi, barang D, ini terdapat 2 koreksi teman-teman, terdapat 2 koreksi, yaitu koreksi pertama pengembalian tadi di poin nomor 3, pengembalian berarti masuk lagi ke gudang, setelah dijual juga masuk lagi ke gudang 300. Jumlahkan
Kemudian di barang E tadi koreksinya berapa? 600. Nah, kita jumlahkan. Ini poin informasi nomor 4. Informasi nomor 3, bawahnya informasi nomor 4. Nah, dari sini kan sudah dikeluarkan dari informasi jurnal umum tadi kan, barangnya sudah dikeluarkan sebanyak, yang barang D itu 100.700, yang barang E sebanyak 400. Jadi kita tulis di pengeluaran barang D untuk tanggal 31. Tanggal 31 itu dikeluarkan, dijual sebanyak 1.700 dengan harga 21.000. Di persediaannya ini kita kalikan. Oke, berarti ini sisanya 5.000 dikurangi 1.700, hasilnya 3.300. Kalikan. Oke, seperti ini. Lalu bawahnya ini tinggal kita copy aja, kita pastekan ke bawahnya. Lalu untuk barangnya sama, tadi dijual pada tanggal 31, ini dijual laku 400. Harganya pakai ini 60.000, kita kalikan. Oke, cakep. Oh maaf, kita kurangkan ini sama, copy paste. Oh, kita kalikan saja wes. Nah, lalu untuk bawahnya sama, langsung kita copy pastekan untuk barang E nya. Maaf, ini tadi ambil yang dari sini tanggal 23. Oke. Lanjut ke poin nomor 5. Pada tanggal 23 Desember perusahaan menerima pesanan barang dengan jenis barang D sebanyak 500 unit dengan harga per unit 28.000. Syarat pengiriman barang FOB shipping point. Perusahaan baru mengirimkan barang pada tanggal 31 Desember 2010 melalui perusahaan angkutan. Barang tersebut telah disisihkan dari perhitungan fisik sehingga tidak termasuk dalam perhitungan fisik di atas. Nah, untuk itu kita masuk ke kartu persediaan barang E, yaitu kita tulis barang D ya. Barang D tanggal 31 di sini. $500. Kita kalikan. Yang 3.300 ini kita kurangkan dengan 500. Oke, nilainya harganya
tetap per unit, kita kalikan. Kita copy, kita paste. Seperti itu. Kemudian untuk barang ini kita tulis di jurnal umum. Oke, kita tulis di jurnal umum 31. Piutang dagang sama ada penjualan, beban pokok persediaan pada beban pokok penjualan pada persediaan. Langsung kita copy. Oke, untuk nilainya piutang dagangnya ini tadi laku 500.000, harganya 28.000 kalikan 28.000. Sama ini 500, langsung kita ambil dari barang D. Ini beban pokoknya. Untuk selanjutnya barang nomor 6, dalam perhitungan fisik yang dilakukan pada akhir tahun 2010 telah dihitung barang A sebanyak 800 unit yang akan dikirimkan ke Surabaya, tapi mengalami kerusakan di Yogyakarta sehingga barang tersebut dititipkan di gudang. Jadi kita masuk ke hitungan fisik ini. Barang A, berarti barang A ini telah dikirimkan. Kita kurangkan seperti ini, 2000 unit. Kemudian untuk nomor 7, pada tanggal 31 Desember 2010 perusahaan menerima barang kiriman dari supplier Jakarta untuk jenis barang C sebanyak 1.500 dus dengan harga 480. Syarat pengiriman tersebut FOB destination. Barang jenis C tersebut tidak ikut dihitung dalam perhitungan fisik barang dagangan yang dilakukan oleh perusahaan karena saat kedatangan barang perusahaan telah selesai melakukan perhitungan fisik. Jadi kita tulis di perhitungan fisiknya terlebih dahulu. Ini tadi informasi nomor 6. Untuk informasi nomor barang C tadi masuknya 1.500, tambahkan di persediaan di gudang. Oke, informasi nomor 7. Lalu kita catat di kartu barang C pada tanggal 31 ini. 31 barangnya 1.500, harganya itu pakai 480.
480. Oke, kita kalikan. Masuk di saldo. Ini terakhir. Ini kita copy. Lanjut di sini kita copy. Oke. Lanjut untuk nomor 8. Dalam perhitungan fisik akhir tahun dapat diketahui barang-barang yang kondisinya itu rusak dan cacat. Barang-barang ini telah disisipkan dari perhitungan fisik dan dicatat sebagai barang rusak dan cacat. Informasi tentang barang-barang yang rusak dan cacat adalah sebagai berikut: barang A 20 unit, barang B 25 unit, barang C 6 dus, barang D 15 dus, barang E 10 dus. Jadi ini kita masukkan ke penjualan, pengeluaran. Itu udah tidak masuk di perhitungan ini nanti. Kita mulai dari barang A. Barang A tadi jumlahnya 20 unit. Nah, ini 20 unit, hanya 80. Kita kurangkan kesediaannya. Kalikan. Sama untuk barang B juga seperti itu. Untuk barang B sebanyak 25 pasang. Jadi di sini tanggal 31 25 pasang. Harganya 95. Kita kalikan. Kita kurangkan persediaan yang awal tanggal 23. Kita kurangkan 25 karena sudah nggak kepakai, hanya tetap. Lanjut kita kalikan. Oke, ini kita copy paste. Ini lanjut ke barang C yang nggak terpakai 6 dus. Ini tanggal 31 6 dus, harganya pakai tanggal 31 ini. Kita kalikan. 150 ini kita kurangkan 6. Lanjut kita kalikan 3 per unit. Yang bawahnya langsung kita copy paste. Barang D sama, itu yang tidak terpakai 15 unit. Tiga 15 unit, harganya pakai yang 21, dikalikan.
dikurangi 15 unit yang sudah tidak terpakai. Yang bawah kita copy paste. Terakhir untuk barang E yaitu 10 unit yang enggak terpakai. 10 unit harganya pakai yang 60. Dari sisanya yang 60. C, Ctrl V. Seperti itu. Oke, tadi ada yang terlewat sedikit di barang poin nomor 7, itu belum kita catat di jurnal. Kita catat terlebih dahulu untuk barang C. Itu persediaan pada utang dagang. Nilainya 1.500 dikalikan dengan harga per unit. Selanjutnya kita catat yang tadi di poin nomor 8. Nah, di poin nomor 9 di sini dijelaskan barang-barang rusak dan cacat akan dijual tersendiri dengan harga khusus dengan total taksiran harga yaitu 3 juta. Nah, ini poin nomor 10. Maaf, ini kemarin lupa dicatat. Ini harga-harga persediaan yang telah kita catat di kartu persediaan tadi. Di soal sudah dilampirkan. Nah, selanjutnya kita catat di jurnal. Di sini untuk bunyinya yaitu aset lain-lain senilai 3 juta di poin nomor 9, dan rugi penurunan persediaan senilai 4.740.000. Langsung kita jumlahkan. Ini penambahan dari ini tadi teman-teman. Ini yang 315, ada yang 600, ada yang 2.900.000, yang 2.375.000.
yang belum kita jumlahkan. Nih, ada yang kita 600 seperti itu. Setelah kita memasukkan atau mengisi dengan informasi tambahan ini, kita akan membuat atau memasukkan transaksi pembelian, transaksi penjualan baik tunai maupun secara kredit ya. Untuk yang pertama di sini pada tanggal 2 di sini ada pembelian dan penjualan secara tunai. Lalu kita masuk ke barang yang pertama tanggal 2 itu ada barang B yang perlu kita masukkan di sini. Itu 2011 Januari. Ini tanggal 2 itu ada ada penjualan barang B sebanyak 2.200 dengan harganya 100 115. Jadi di sini untuk penjualan kreditnya kita pakai harga yang di saldo ini. Nih, ada di sini tinggal 120, maka ini 1.200 dulu. Harganya 95.000. Kita kalikan seperti ini. Lalu sisanya 2.200 kurangi dengan 1.200 ini. Sisanya akan ada 1.000 menggunakan harga yang di sini 97.000. Kita kalikan 97.000. Lalu untuk sisanya di sini 2.500 dikurangi dengan pengurangan ini 1.500. Harganya 97.000. Ini untuk saldo persediaan barang B. Kemudian di barang D ada catatan, yaitu barang D telah dikirim oleh perusahaan ke Pulau Bali pada tanggal 23 Desember 2010 dengan syarat FOB destination. Barang tersebut telah sampai di gudang pembeli pada tanggal 2 Januari. Jadi kita masukkan untuk barang D. Barang D totalnya itu 2.200 unit. Harganya untuk penjualannya itu 21.000. Kita kalikan ini. Untuk sisanya kita cari terlebih dahulu, kurangi 2.200, harganya tetap 21.000 dikalikan. Oke, untuk yang bawah tinggal kita copy paste.
seperti ini. Kemudian di tanggal 2 juga ada pembelian secara kredit. Saya tuliskan barangnya 2.600, harganya 23.000, kita kalikan 59.800. Ini kita kasihkan kontrol, langsung kita copy paste. Oke, ini kita taruh di bawahnya. Nah, seperti ini. Lanjut untuk tanggalnya, kita cari dulu pada tanggal 3 ada enggak. Oh, ternyata ada. Tanggal 3 ini penjualan secara tunai. Pembeliannya ada enggak? Enggak ada. Berarti tanggal 3 itu cuma penjualan secara tunai. Ini jumlahnya, kita tulis di barang D, yaitu penjualan tunai (250 unit). Kita lihat di sini ada 585 unit. Oke. Ini tadi pada tanggal barang D bukan 2.200 melainkan 2.700 ya, salah ketik. Oke, lanjut untuk penjualannya itu kita pakai yang ini, sediaan yang awal, harganya sama, lanjut. Tapi di sini tadi ada 250 unit, jadi sisanya 250 dikurangi 85 ada 165 unit menggunakan harga yang 2.000. Nah, untuk penulisannya yang 85 ini habis, berarti tinggal yang 800 ini dikurangi ke ini, tinggal 635. Harganya ke yang ini
kita kalikan. Ini bawahnya tetap tidak ada kurang. Oke. Kemudian di tanggal 3 barang E itu juga ada penjualan secara tunai barang E. Tanggal 3 senilai 50 unit pakai harga yang ini 60. Ini metode FIFO. Oke, sisanya kita lihat. Harganya tetap. Oke. Di tanggal 3 juga ada penjualan secara kredit. Maaf, ini salah tulis, penjualan secara kredit. Penjualan secara kreditnya itu di barang E sebanyak 2.500 unit masuk ke barang E. Kita tulis sisanya di sini ada 340, harganya 60 dikalikan sisa yaitu 2.500 unit dikurangi ini kurangi dengan pakai harga yang ini, kita kalikan. Nah, untuk sisanya ini sisa barang yang ada di gudang barang E kurangi 340 dengan harga 62. Kita kalikan seperti ini. Ini untuk tanggal 3. Oke, ternyata tadi di transaksi penjualan kredit ini yang tanggal 2 ini masih ada barang A dan C yang belum kita masukkan di kartu barang. Ini kita masukkan dulu barang A. Tanggal 2 itu barang penjualannya itu 1.400 dengan harga 80, kita kalikan. Oke, untuk sisanya kita kurangkan. Oh, salah. Ini benar, jadi untuk yang ini kita kurangkan yang tanggal 2 sebanyak 2.000 ini, kita kurangkan 20 tanggal 23 tanggal 31 penyelesaiannya kemarin. Lanjut, kita kalikan harganya.
Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya barang C ya teman-teman. Barang C di tanggal 2 penjualan barang C yaitu sebanyak 600 dus. 600 ternyata di sini adanya 400. Jadi kita ambil ini dulu. 400 ini langsung saja kita copy paste. Oke, ini 1400 bisa 144 kali 485. Oke, kemudian ini jumlahnya berapa? 294 dengan harga 480 kita kalikan. Maaf. Ini kita cari sisanya, berarti ini 600 penjualannya. Sisanya 306 dikali 480 ini, jadi semua ini sisanya nanti tinggal ini dikurangi 306. Job harganya sama, kita kalikan ya seperti ini. Tanggal 2, 3 sudah, kita lanjut ke tanggal 4. Nah, tanggal 4 di sini ada pembelian secara kredit. Ini tanggal 4 barang A, B, C dan sudah tanggal 4 pembelian saja. Berarti kita cek tanggal 4 di kartu, mulai barang A dulu. Barang A ini ada pembelian barang A sebanyak 280 tanggal 4. 280 dengan harga 86.000 kita kalikan. Yang persediaannya langsung kita copy paste. Nggak bisa, 80.000. Nah, untuk unitnya kita langsungkan copy paste di saldo. Untuk barang B, itu sebanyak 200 unit. Tanggal 4 barang B 200 unit dengan harga 92.500. Kita kalikan. Nah, untuk saldonya Ctrl C, Ctrl V, nggak bisa, langsung 150. Oke, kita Ctrl C, Ctrl V. Lanjut ke barang C. Barang C tanggal 4 itu 400 dus dengan harga 480.000.
kita kalikan. Oke, seperti ini. Ini sisa 194 dikalikan 480 sama. Untuk harganya kan sama, berarti langsung kita tambahkan saja. Ini ditambah dengan 400. Nah, seperti ini kita kalikan. Rp765 untuk tanggal 4. Kita lanjutkan untuk selanjutnya. Tanggal 4 sudah, tanggal 5 di sini ada pembelian secara kredit. Kita lihat apakah ada penjualan di tanggal 5. Ternyata ada penjualan secara kredit barang B. Jadi kita tulis untuk ini barang A, C, dan E. Kita tulis terlebih dahulu barang A. Ini pembelian secara kredit pada tanggal 5. Pembeliannya sebanyak 810 dikalikan dengan harganya 86. Kita kalikan. Barang A ini 198 kita turunkan 1980, harganya 80. Kita kalikan, ini kita turunkan, ini kita masukkan ke dalam saldo. Oke, seperti ini. Lanjut ke barang C. Untuk barang C terjadi pembelian juga pada tanggal 5, yaitu 120 dus dengan harga per dus 470. Kita kalikan. Rp56.400. Lalu ini 1.594 kita turunkan, harganya 480. Kita kalikan seperti ini. Langsung copy paste di bawahnya seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu barang E. Barang E ada pembelian tanggal 5, yaitu 1.310 unit dengan harga per unitnya 65.000. Kita kalikan. Oke, ini 340 sisanya tadi dikalikan 62.000, kita kalikan. Oke, seperti ini. Yang bawah kita copy paste. Oke, seperti ini untuk pembelian pada tanggal 5. Terus selanjutnya yaitu kita cari lagi tanggal di bawahnya apakah ada. Untuk pembelian tanggal 6 tidak ada. Penjualan tunai adalah tanggal 7. Penjualan kredit ini ada barang A dan barang D sebanyak 500 dan 900. Lalu kita masuk ke barang
Oh, tanggal 5 ternyata ada penjualan secara kredit. Jadi untuk tanggal 5 kita lanjutkan, yaitu penjualan secara kredit sebanyak 1000 pasang. Kita tulis di kartu persediaan yaitu 1000 pasang untuk barang B. Cari barang B tanggal 5 1000 pasang. Harganya pakai yang 97.000, kita kalikan sisa dari 100.500 dikurangi dengan 1000 pakai 97.000, kemudian dikalikan 500 dikali 97.000, yang 200 kita copy pastekan bawahnya. Untuk tanggal 5 sudah selesai. Lanjut ke tanggal 6, adanya penjualan secara kredit yaitu barang A dan barang D. Ini barang A dan barang D masing-masing 500 sama 900 unit. Barang A ini kita masuk ke barang A tanggal 6, penjualan sebanyak 500 unit dengan harga 80.000. Nah, ini tadi 86.000. Kita kalikan 40, ini kita kurangi karena sudah terjual. Harganya 80.000, kita kalikan yang bawah, kita copy paste di bawahnya sini. Lanjut ke barang D. Untuk barang D itu nilainya 900 unit. Tanggal 6 barang D 900 unit terjual dengan harga 28.000. Kita kalikan 25.200. Ini sisanya, oh ini 600. Kita pakai yang udah ada terlebih dahulu. Berarti ini 635 dikalikan 22.000 dikali dengan harga per unit. Kemudian yang 900 unit kita kurangi dengan 635.500, lalu kita kalikan dengan bawahnya yaitu 22.500. Kita kalikan. Nah, sisanya berarti 5.400 dikurangi dengan 265, kita kalikan harga 22.500. Kemudian kita kalikan harga per unit, bawahnya kita copy paste. Tuh, tanggal 6 sudah selesai. Kemudian ada retur, pengembalian karena tidak sesuai dengan spesifikasi pemesanan, yaitu tanggal 6, yaitu barang C dan barang E. Kalau barang C itu pada tanggal pembelian 4 Januari, sedangkan barang E itu 5 Januari. Kita tulis di barang C terlebih dahulu, ada pengembalian
Berarti tanggal 6 itu ada pengembalian sebanyak 20 unit barang C sebanyak 20 unit. Untuk barang E itu 60 unit. Oke, untuk barang C kembaliannya 20 unit. Kita tambahkan. Berarti ini kita tulis di pembelian. Soalnya dikembalikan. Oh, benar. Ini kan transaksi retur pembelian karena tidak sesuai spesifikasi pesanan. Jadi barang yang di gudang itu kita kurangi karena tidak sesuai dengan pesanan. Kita kembalikan ke waktu kita beli awal, tanggal 4 Januari. Kita kalikan. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman harus teliti saat membacanya. Kemudian barang E juga ada waktu pembelian 5 Januari ini ada barang yang tidak sesuai, yaitu sebanyak 60 unit. Berarti barang ini kita keluarkan sebanyak 60 unit dengan harga 65.000. Kita kalikan. Nih, yang atasnya ini tetap, namun yang bawahnya ini kita kurangi, yaitu jumlah awal dikurangi dengan retur pembelian 60 unit seperti ini, 1250 unit ya. Untuk selanjutnya di soal setelah tanggal 6 tanggal 7, maka tanggal 7 ada pembelian, gak ada penjualan tunai. Oke, kita tulis di barang 6, yaitu penjualan tunai sebanyak 60 dus dikalikan dengan harganya 480. Oke, kita kalikan. Selanjutnya ini kita kurangkan 60 sama, kita kali, bawahnya kita copy paste. Selanjutnya di tanggal 8 untuk pembeliannya ndak ada, untuk penjualan tunainya nggak ada, adanya penjualan kredit barang D dan barang C. Barang D penjualan secara kredit sebanyak 2.000. Terus di sini tanggal 8 2.000, harganya 22.500.
kita kalikan, ini kita kurangkan dengan penjualan, harganya tetap kita kalikan. Oke, bawahnya langsung kita copy paste seperti ini. Lanjut untuk barang C. Barang C itu tanggal 8 sebanyak 250 unit, 50 dus barang C dengan harga 480. Kita kalikan, ini kita kurangi penjualan, dan kita kalikan. Nah, seperti ini. Lanjut di tanggal 9. Di tanggal 9 apakah ada pembelian? Ada. Barang B dan D. Apakah ada penjualan tunai maupun kredit? Enggak ada. Berarti pembelian 800 pasang untuk barang B dan 1.700 pasang untuk barang D, yaitu barang B terlebih dahulu, yaitu 800 pasang tanggal 9. 800 pasang dikalikan dengan harganya 98, kita kalikan. Nah, untuk pencatatan di saldonya seperti ini. Kita copy paste di bawahnya. Untuk selanjutnya barang D. Barang D tanggal 9 itu ada pembelian 1.700 unit dengan harga 21.000. Kita kalikan seperti ini. Copy paste di bawahnya. Nah, lanjut, apakah ada pembelian di tanggal 10? Tidak ada. Apakah ada penjualan? Ada barang B dan D. Penjualan secara tunai. Lalu ada penjualan secara kredit barang E dan A. Untuk barang B dan D terlebih dahulu. Barang B dan D. Barang B yaitu tanggal 10. Penjualannya sebanyak 150 pasang. Ini pakai harga yang 97. Kita kalikan. Ini kita kurangkan dengan penjualan. Kita kalikan. Ke bawahnya langsung kita copy paste. Oke, lanjut ke penjualan secara kredit tanggal 10, yaitu barang E dan A. Barang A itu 200 unit. Tanggal 10 barang A penjualannya 200 unit. Kita pakai harga yang ini. Kita kalikan. Nilai ini kita kurangkan dengan penjualan. Ini kita kalikan. Bawahnya kita copy paste.
Nah, untuk barang E, barangnya 1000 unit. Tanggal 10. Di sini masih ada 340, kita habiskan dulu stok yang ada di gudang. Lalu 1000 unit dikurangi dengan 340, sisanya 600 dikalikan dengan 65. Lalu untuk sisanya kita kurangkan 660 kurangkan 65 unit. Oke, ini untuk sisanya 590 di barang E. 590 di barang E. Oke, seperti ini.